kita hari ini masuk kepada pertemuan kelima, yaitu mengubah sudut theta lebih dari 90 derajat ke sudut lancip dan ukuran sudut. Oke, untuk bagian pertama ini kita akan membahas dulu untuk mengubah sudut theta yang lebih dari 90 derajat ke sudut lancip. Nah, jadi ini untuk memudahkan kita juga untuk mencari dalam sudut istimewa yang kita perlu hafal itu sudut 0 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, kita tahu pada koordinat kartesius itu terdapat 4 bagian ya. Jadi kita menyebutkan ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, yang terdapat di kuadran 1 itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat, itu kuadran 1. Nah, kalau kuadran 2 itu mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran ketiga mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan untuk kuadran 4 itu mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi 0 derajat ini sama juga dia dengan 360 derajat. Jadi sudutnya itu berhimpit gitu. Oke, kita lihat lagi. Kalau di kuadran 1 semuanya positif, itu sudah ada kita bahas di pertemuan 2 ya. Jadi semuanya positif, itu buat aja di sini all, mau sin, cos, tan, dan semuanya itu dia positif. Nah, kalau kuadran 2 itu cuman sin yang positif. Nah, di kuadran ketiga itu yang positif hanya tan, dan di kuadran 4 yang positif hanya cos. Jadi cara menghafalnya bisa jadi gini. Oh cintaku ya, oh tuh all, cin tuh sin, ta tuh tan, ku tuh cos. Gitu aja. Oke, lalu gimana sih caranya kalau kita mau mengubah sudut yang lebih dari 90 derajat itu ke sudut lancip? Jadi kalau dia berada di kuadran 2 itu sudutnya kita kurangkan dengan 180 dikurang sudutnya. Kalau dia di kuadran 3 itu 180 ditambah sudutnya. Kalau dia di kuadran 4 360 dikurang sudutnya. Oke, contohnya sin 100. Nah, sin 100 ini kan berada di kuadran 2. Kita akan mengubah sudutnya ini menjadi sudut lancip, berada di kuadran 1. Nah, itu sama juga dengan sin berapa ya? Nah, kita lihat di sini kalau dia kuadran 2 berarti kita mengurangkannya dengan 180 ya. Jadi kita buat sin 180 dikurang. Nah, 100 itu 180 dikurang berapa ya? Hasilnya 100. 80 kan? Nah, berarti ini kita bisa membuatnya menjadi sin 80. Jadi ini aja yang kita ambil. Gitu. Nah, karena sin 80 bukan sudut istimewa, jadi jawabannya cukup sin 80 aja. Terus kalau kita, ini contoh pertama ya. Terus kalau kita mau mencari contoh kedua, sin 240. Nah, 240 ini adalah istimewa. Bisa dicek lagi pada tabel sudut istimewa trigonometri. Oke, sin 240 kita mau mengubahnya menjadi sudut lancip. 240 itu berada di kuadran 3. Ya, kalau dia di kuadran 3 itu 180 tambah. 180 tambah berapa sehingga hasilnya menjadi 240? Tentu ditambah 60. Nah, sehingga ininya aja yang kita ambil. Jadi sin 60. Sin 60 ya, ininya aja yang kita ambil. Kita tahu sin 60 pada nilai sudut istimewa berapa sin 60? Setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Lalu kita cek lagi, sin ini, sin 240 itu berada di kuadran 3. Nah, kalau sin berada di kuadran 3, dia hasilnya
negatif karena tan aja yang positif. Berarti kita tambahkan di sini negatif. Baiklah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang ukuran sudut. Jadi ukuran sudut itu terbagi dari ukuran derajat dan ukuran radian. Nah, ukuran derajat mungkin kita yang sering kita dengar ya, mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi, kita tahu satu putaran pada lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, setengah putaran itu 180 derajat atau setengah lingkaran. Terus seperempat putaran itu sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita balikkan, jadi 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. 2 derajat sama dengan 1/180 putaran. 4 derajat itu sama dengan 1/90 putaran. Jadi seperti itu dalam ukuran derajat. Ukuran radian. Jadi kita lihat dulu gambar di depan, lingkaran dengan pusat O, diperoleh sudutnya alfa. AB merupakan busur lingkaran. Jadi AB ini busur lingkaran ya. Terus sudut AOB dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur AB dan jari-jari lingkaran. Jadi kalau kita mau mencari sudut AOB itu sama dengan panjang busur AB per jari-jari. Jadi satuannya radian. Nah, atau sudut alfa itu bisa kita cari besarnya dalam radian, yaitu panjang S ya, ini busur per jari-jari. Jadi dalam radian. Oke, contohnya seperti ini. Kalau misalkan diketahui jari-jarinya ini dikasih angka 16 cm. Dan panjang busur 22 cm. Jadi AB ini panjangnya 22 cm. Nah, tentukan besar sudut dalam radian. Nah, kita tahu ada rumusnya sini. Jadi besar sudut alfa itu sama dengan S itu panjang busur. Jadi langsung aja 22/16 radian. Itu sama dengan, kita kalkulatorkan 1,375 radian. Inilah besar sudutnya dalam bentuk radian. Jadi besar sudut alfa ini 1,375. Oke, jadi yang ketiga itu ada hubungan antara radian dengan derajat. Jadi radian dengan derajat ini sama-sama ukuran sudut. Nah, jadi kita bisa menyatakan suatu sudut dalam lingkaran itu dalam bentuk derajat dan bentuk radian. Jadi di sini tugas kita, kalau misalnya dia dalam bentuk derajat, sudutnya itu gimana sih cara kita untuk mengubahnya ke radian, atau sebaliknya, sudutnya dalam bentuk radian, gimana cara kita untuk mengubahnya ke dalam derajat. Oke, di sini bisa dilihat kalau misalnya kita ada sudutnya itu dalam derajat, kita akan mengubah ke radian, kita kalikan aja dengan V/180. Gitu juga sebaliknya, kalau sudutnya itu dalam radian, kalau kita mau ubah ke derajat, itu kita kalikan aja dengan 180/V. Kita lihat contohnya ya. Jadi kalau misalnya sudutnya itu 50 derajat, ini sama dengan apa kalau kita mau ubah ke radian? Ya udah, kita kalikan aja dengan, kalau mau ubah ke radian dikali dengan V/180 derajat ya. Nah, sekarang kita bagi aja, 50 bagi 180 itu 0,28. Sedangkan nilai V itu kalau dalam sudut itu 180 derajat. Tapi kalau nilai V selain 180 derajat itu bernilai 3,14 ya, atau 22/7. Jadi kita kalikan akan menjadi 0,88 radian. Nah, jadi artinya 50 derajat ini sama dengan 0,88 radian. Lalu jika kita mau mengubah 2/3 V radian ini dalam bentuk radian, jadi berapa derajat? Nah, kalau kita mau mengubahnya dalam bentuk derajat, kita mengalihkannya dengan 180/V.
Jadi ini bisa diubah jadi dibuat 2V per 3 dikali 180 per V, ini derajat. Nah ini V nya bisa kita coret, sehingga ini juga bisa ya, ini 1, ini 60. Jadi 2 kali 60, 120 derajat. Jadi 2 per 3 V itu sama dengan 120 derajat.